imaterial dan material. Seperti apa Bu yang diharapkan dari bentuk nyatanya? Kalau materi mungkin kita akan melaporkan AEP karena memang dia sudah memberikan keterangan yang tidak benar. Kalau secara imaterialnya ya itu udah diganti rugi bahwa Peggy selama ditahan itu kan tidak bekerja seperti itu. Dengan Kompas TV, Kang Peggy dan Ibu Sugianti. Kang Peggy, setelah Anda akhirnya menghirup udara bebas 49 hari ditahan, Anda kembali akhirnya ini kemarin sudah mulai mengungkapkan pengalaman Anda mulai dari kejanggalan penahanan sampai kondisi Anda dalam penahanan sendiri. Hingga saat ini Anda masih terus mengungkapkan. Apa sebenarnya yang sebenarnya Anda ingin ungkapkan? Apakah ini terkait dengan ini soal kekerasan yang Anda alami waktu penahanan ataupun mungkin juga terkait dengan kesaksian AF yang kemarin menyatakan bahwa Anda terlibat dalam kasus itu, ataupun kesaksian apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan setelah Anda bebas? Oh, saya terutama kalau misalkan masalah itu saya lebih ini aja, ingin lebih cerita ke pengalaman aja, pengalaman selama di dalam. Jadi pengalaman selama di dalam tuh ya alhamdulillah baik. Jadi saya di dalam tuh diperlakukan dengan baik sama tahanan sama Pak petugas itu, meskipun ada sedikit flash waktu bukan flash, sedikit pertama kali ada sedikit ya pokoknya pukulan, tapi itu tidak masalah bagi saya, udah nggak apa-apa, saya ikhlasin tuh karena itu mungkin wajar lah, itu mungkin wajar. Jadi setelah itu kan alhamdulillah saya di dalam itu baik semua, petugas juga baik-baik semua, menjaga saya, membimbing saya dan membimbing rekan-rekan yang lain yang di dalam. Terus ya mereka memberikan motivasi selalu kepada kami semua yang di dalam agar bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi gitu. Intinya gitu sih. Anda mengatakan kemarin bahwa ada sedikit bukti kekerasan yang Anda terima waktu itu di awal-awal, walaupun tadi Anda mengatakan bahwa ya mengikhlaskan itu. Apakah boleh ditunjukkan kepada kita seperti apa bentuk bukti dari kekerasan yang pernah Anda alami waktu penahanan itu? Oh, sini sudah hilang sih di sini nih. Karena waktu di sini udah hilang, udah lama gitu. Waktu pertama kan udah lama banget, jadi udah hilang gitu. Kekerasan fisik berarti waktu itu. Siap, benar. Oke. Apa yang sebenarnya waktu itu selain terkait dengan kekerasan yang Anda alami, Anda juga akan ya bersama Ibu kuasa hukum akan menggugat ke gugatan Polda Jabar. Perkembangan seperti apa, Ibu? Kalau menggugat ke Polda Jabar sih mungkin tidak, karena kami sudah mendapatkan SP3 surat penghentian penyelidikan. Mungkin keterkaitan perdata kita masih dalam kelompok tim kami masih digodok untuk apakah kita akan mengajukan ganti rugi terhadap apa yang selama Peggy dalam tahanan. Kita belum tahu kedepannya apakah memang mau diajukan atau tidak. Mungkin kita akan koordinasi lagi dengan tim kuasa hukum yang memang berjumlah 74 orang, dan nanti mungkin juga akan meminta persetujuan dari keluarga apakah memang gugat perdata untuk ganti rugi itu akan dilaksanakan atau tidak. Imaterial dan material. Seperti apa Bu yang diharapkan dari bentuk nyatanya? Kalau materi mungkin kita akan melaporkan AEP karena memang dia sudah memberikan keterangan yang tidak benar. Kalau secara imaterialnya ya itu udah diganti rugi bahwa Peggy selama ditahan itu kan tidak bekerja, seperti itu, mungkin seperti itu. Oke Bu, kita kembali ke Kang Peggy. Kang Peggy, terkait dengan AEP, ada kesaksian ya terkait waktu itu. Tanggapan Anda sendiri setelah Anda bebas dari pra peradilan, apa yang Anda ingin tanggapi dari kesaksian AEP tersebut? Ya terus pertama tuh sangat disayangkan sih kesaksian AEP tuh ya benar tidak bermoral gitu. Kesaksiannya itu palsu banget. Secara misalkan dia mengatakan bahwasanya melihat di balik kejadian itu ada saya. Nah itu logika di mana loh? Soalnya saya kan lagi dikerja di Bandung. Saya punya saksi di Bandung tuh banyak loh. Sama teman-teman keluarga sama yang lain. Bahkan mempunyai rumah juga ada. Nah itu yang saya sayangkan seperti itu sih. Tapi secara pribadi, personal, apakah Kang Peggy sendiri mengenal AEP atau tidak? Sama sekali tidak pernah kenal sih. Tidak pernah kenal sama sekali. Baru mendengar saat dia memberikan kesaksian? Ya benar. Saya juga justru kaget. Ini AEP itu siapa? Bertanya-tanya gitu. Seperti itu lebih. Apakah mungkin setelah Anda di dalam penahanan atau mungkin dapat cerita bahwa ini akhirnya Anda mengetahui sosok siapa atau motif apa akhirnya AEP ini bisa memberikan kesaksian itu atau gimana sebenarnya? Saya kurang tahu sih. Saya tidak tahu. Soalnya saya selama di dalam tuh nggak sama sekali nggak ada berita di luar sih. Jadi saya tahu juga pas gini pas sekarang itu. Ya, berarti Anda sama sekali tidak mengenal AEP ya. Motif pun apakah mungkin Anda mengetahuinya AEP akhirnya melaporkan kesaksian, memberikan kesaksian yang menurut Anda palsu itu? Sama sekali tidak tahu. Bu, untuk dari keluarga sendiri karena melihat ada kesaksian palsu ini, dari tindakan kuasa hukum sendiri seperti apa? Ya itu tadi kami tim kuasa hukum sepakat untuk membuat laporan terhadap AEP karena memberikan keterangan palsu. Karena kasihan juga 5 narapidana itu kan karena kesaksian AEP juga. Jadi kita mungkin akan mengajukan laporan untuk AEP. Oke. Itu berarti terkait dengan laporan AEP sendiri. Bu, ini kita melihat lagi terkait dengan ada beberapa kuasa pengacara yang mengatakan bahwa memang terkait dengan pembebasan Peggy sendiri ini memang sampai saat ini untuk sebagai tersangka mungkin bisa
ketika dari pra peradilan ini bahwa status tersangka bisa kemudian jika ada bukti yang baru bisa ditersangkakan kembali. Nah, dari kuasa hukum sendiri bagaimana melihatnya? Ya kalau udah SP3 kan untuk penyelidikan terhadap Peggy berarti sudah diberhentikan. Kalau Peggy melakukan tindakan hukum yang lain ya mungkin itu baru ada pemanggilan atau apa itu untuk kalau Peggy melakukan kesalahan yang lain gitu. Kalau ini kan sudah tidak terbukti bahwa Peggy Setiawan itu pelaku. Berarti untuk kasus Vina sendiri Sudah SP3. sudah SP3 ya sudah selesai, tidak ada bahwa Peggy itu udah bersih bukan pelaku dari pembunuhan Vina. Mungkin mudah-mudahan Polda penyidik bisa mendapatkan pelaku yang sebenarnya kalau memang itu adalah motifnya pembunuhan. Oke. Kita masuk sedikit ke kasusnya Kang Peggy ya. Kang Peggy melihat ada tersangka lain juga yang ditahan. Apakah Kang Peggy sendiri mengenal atau tidak sebenarnya? Nah itu yang saya mengenal Sudirman. Dan selainnya saya tahu orang, tapi saya cuma kelas pintas. Sudirman pun karena saya dulu pernah sekolah bareng, jadi saya mengenal, tapi tidak sama sekali tidak ikut kerja main bareng, tidak, hanya sepintas itu. Berarti bergaul berkomunikasi pun tidak pernah selama ini? Tidak, jadi hanya itu tegur sapa aja, misalkan saya sekolah kan dulu kan tegur sapa gitu aja. SD, iya. Oh, Ya, SMP cuma saja dekat kalau rumah mungkin mereka. saya jelaskan itu cuma teman SD waktu kelas 1 dan Sudirman pun tidak naik 4 tahun. Jadi sudah tidak ada komunikasi lagi sejak SD pun tidak ada komunikasi lagi dengan Peggy. Berarti komunikasi pun sudah tidak terjalin setelah itu? Tidak. Oke, Kang Peggy, apa saat ini setelah bebas, apa rencana yang akan dilakukan setelahnya? Rencananya bisa kembali melanjutkan pekerjaan, kumpul sama keluarga, terus melanjutkan mimpi dan membagikan kedua orang tua, melanjutkan mimpi dan cita-cita aja seperti itu. Nah, Kang Peggy, selama Kang Peggy ditahan, Ibu menjadi salah satu orang yang sering bolak-balik media membicarakan kepada masyarakat bahwa terkait anak saya bukan pelakunya, anak saya bukan pelakunya. Bagaimana Kang Peggy melihat perjuangan seorang ibu pada akhirnya memberikan seluruh tenaganya, waktunya untuk membela anaknya itu? Itu sangat luar biasa sih. Saya sangat terharu, sangat bangga. Ya pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Sangat bangga sekali sih, terharu. Itu. Terus berkomunikasi dengan ibu sewaktu? Alhamdulillah hampir lewat selalu berkusuk semua. Jadi setiap hari besuk dia selalu hadir sama ibu ini, sama tim yang lain, sama adik-adik saya. Jadi itu menjadi motivasi bagi saya. Support dari keluarga bagaimana yang Anda rasakan selama penahanan 49 hari? Support dari keluarga itu luar biasa. Ya saya sangat saya rasakan luar biasa sekali. Jadi ya ibaratnya mereka itu adalah penyemangat bagi saya. Sempurna pokoknya. Alhamdulillah. Gitu. Anda pada akhirnya sesuatu yang berat akhirnya terlewati juga, Mas Peggy ya. Pada akhirnya. Nah, Mas Peggy, harapan kepada polisi terkait dengan kasus ini ya Bu ya, dari Kang Peggy sendiri apa? Ya semoga kasus ini bisa tuh berhati-hati lagi lah. Semoga bisa tuntas dan semoga ya orang yang salah bisa terlihat salah dan benar bisa terlihat benar, seperti itu aja. Dari Ibu kuasa hukum sendiri? Mungkin saya menghimbau kepada penyidik Polda Jabar untuk lebih berhati-hati lagi dan melakukan penyelidikan sesuai dengan SOP-nya. Jangan sampai terjadi kesalahan seperti yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan dan Peggy yang lainnya. Kalau memang itu bukan orangnya, makanya SOP-nya harus dilakukan, diperbaiki lagi. Kang Peggy, ini kan selama beberapa hari setelah bebas, ini kan Kang Peggy menjadi orang-orang yang lumayan viral nih Kang Peggy. Hari ini ya kita sudah tahu jadwalnya akan ke beberapa tempat. Nah, kalau besok Kang Peggy akan kemana lagi? Kalau besok saya belum tahu sih, soalnya saya serahkan ke Bu Yanti sih. Apakah mungkin Bu, karena terkait dengan laporan ke Propam dan segala macam, apakah mungkin akan tetap dilakukan atau gimana? Oh tidak, kita tidak mempermasalahkan itu. Mungkin itu adalah internnya kepolisian. Silakan saja, mungkin kalau memang ada oknum-oknum kepolisian, biarlah Kapolri atau Propam yang akan melakukan penyidikannya. Oke. Terakhir Bu, dari kita sendiri ya, pada akhirnya dari Mas Peggy sendiri, Kang Peggy sendiri dan Ibu, apa yang ingin disampaikan kepada juga masyarakat Indonesia terkait dengan ini, ada support dukungan selama ini kepada Kang Peggy? Ya saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh masyarakat Indonesia, pada semua elemen, pada netizen Indonesia yang selalu mendukung saya, dan pada media semua. Kompas TV juga luar biasa selalu mendukung saya, dan kru-kru wartawan lainnya, serta para semua PH-PH saya dan yang lain. Alhamdulillah saya sangat bangga kepada kalian semua. Saya sangat terima kasih, beribu-ribu terima kasih sama kalian. Berkat doa dan support dari kalian semua, saya bisa berada di sini kembali, bisa kumpul bersama keluarga lagi dan bisa kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya. Amin. Kang, terima kasih Kang Peggy, Bu Sugianti, terima kasih banyak. Kita berharap memang ini berjalan lancar, sehat-sehat selalu. Amin. Dan semoga memang ini kembali sudah senang berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Kang Peggy dan Ibu Sugianti ya. Saudara, itu tadi kesaksian dari Kang Peggy dan juga Ibu
Waalaikumsalam. Ibu Sugianti terkait dengan ini 49 hari penahanan hingga saat ini bagaimana dirinya kembali membuka terkait dengan apa yang terjadi dan juga bagaimana dirinya bercerita adanya